SMPK Santa Maria Genting. Aku siap mengikuti pembelajaran tatap muka. Yes. Oke, sepertinya masih malu-malu ya, Mer ya. Oke, tapi kelihatannya kan kita mulainya jam 8 nih. Supaya mereka lebih siap mengikuti webinar hari ini, lebih baik mereka cuci muka dulu, sarapan dulu. Tapi ingat, jam 8 kalian harus sudah kembali ya. Oke, jam 8 jangan lupa ya, teman-teman. Dadah, sampai jumpa jam 8 nanti. Oke, terima kasih telah menampilkan videonya. Baik. Kami akan menyapa lagi ya. Selamat pagi, teman-teman. Halo, selamat pagi. Udah semangat belum? Tadian belum sarap. Oh, sudah ada yang jawab, Mary. Yang jawab sudah lebih dari satu. Ya. Dan sudah pada on cam ya, Jess ya, menandakan kalau mereka ini lebih siap mengikuti webinar hari ini. Oh ya, Mer, sebelum itu rasa-rasanya kurang baik ya kalau kita itu tidak meminta permisi dulu dari keluarga besar SMPK Santa Maria Genting. Maka dari itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dari SMPK Santa Maria Genting yang telah mengundang kami untuk hadir di sini, dan kami juga berterima kasih karena kegiatan ini dapat berlangsung. Ya, benar sekali, Mary. Oh ya, Mary, kita sudah bercakap-cakap sedikit, tapi mereka itu sebenarnya belum mengenal kita loh, Mer. Kita belum memperkenalkan diri kita. Bener banget, padahal ya, Jess, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu harus kenalan. Biar apa? Biar sayang dong. Betul sekali. Supaya kita ini disayang oleh teman-teman kita, kita harus perkenalin diri. Halo semuanya, perkenalin nama aku Jesslyn Griselda. Kalian bisa panggil aku Jesslyn. Dan teman saya yang kece, saya Mary Liselin, dan kalian bisa panggil saya Mary. Ya, betul sekali. Tapi ini ya, Jess, kita udah perkenalan, kita juga sudah meminta izin, dan kita sudah mengajarkan mereka jargon. Gimana kalau kita jargon lagi aja? Yap, betul. Untuk membakar semangat di awal, kita harus memulainya dengan jargon. Bener banget. Jadi teman-teman diharapkan untuk on cam semua ya, dan juga on mic biar suasana ini lebih meriah gitu. Betul, betul. Ayo yang belum on cam bisa on cam. Setelah itu mungkin yang masih malu-malu on mic gak apa-apa. Berarti mereka mengikuti tapi dalam keadaan posisi mic-nya mati ya, Mary ya. Bener banget. Jadi tidak masalah ya, Jess. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai jargonnya. Bisa dimulai, Mary? SMPK Santa Maria Genting. Aku siap mengikuti pembelajaran tatap muka. Yes! Oke, pada malu-malu. Tapi nggak masalah ya, Jess. Kelihatannya mereka sudah menyimak apa yang kita jargonkan itu. Betul sekali. Baiklah, kalau begitu, omong-omong aku ini mau tanya loh. Tema webinar pada hari ini tuh apa, Jess? Loh, Mary ini belum baca posternya ya. Di poster yang sudah dibagikan itu sudah tertera jelas yang ada fotonya dokter itu loh. Oh, yang itu. Wah, kelihatannya aku ini kurang baca nih ya. Yang temanya tetap sehat di kala pembelajaran tatap muka ya. Betul sekali, Mary. Oke, kalau begitu, karena kegiatan ini juga sangat menarik dan tampaknya teman-teman sudah excited sekali, mungkin Jesslyn bisa membacakan susunan acara pada hari ini. Oke, siap. Baik, saya akan membacakan susunan acara secara singkat untuk hari ini. Jadi, acara dimulai dengan doa pembuka, selanjutnya ada pengisian kuisis. Setelah pengisian kuisis, nantinya ada webinar. Setelah itu dilanjut dengan video pengenalan sekolah bisa dilanjutkan oleh Mary. Baiklah, setelah adanya video perkenalan sekolah, maksudnya sekolah kita ya, kemudian juga ada sharing dari kakak alumni. Dan yang terakhir, semuanya ditutup dengan salam penutup dan pada akhirnya menutup rangkaian dengan doa penutup.
Betul sekali. Terlihat dari susunan acaranya, rasanya teman-teman sudah lebih semangat ya. Sudah tampak kalau wah acaranya ini bakal menarik nih ya Jess ya. Sudah tampak loh dari teman-teman. Betul sekali. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa memulai dengan puisi terlebih dahulu agar teman-teman ini bisa semakin membuka dengan interaksi bersama kita ya kan. Mary, kita melewatkan sesuatu. Segalanya harus dimulai dengan doa. Oh iya, wah oke baik. Kalau begitu untuk doa pembuka kepada petugas doa yaitu Bapak Markus Fatupun kami persilahkan. Selamat pagi. Kelihatannya Pak Marco ada gangguan jaringan ini, Merilis. Baik, saya gantikan dulu ya Pak Marco. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bu. Bisa. Baik. Mari kita mengawali kegiatan pagi hari ini dengan mohon berkat pada Tuhan terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, teman-teman yang non-Katolik bisa menyesuaikan diri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji syukur kami tunjukkan padamu ya Tuhan, atas berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama pada pagi ini. Bapa, kami mohon berkat-Mu agar kegiatan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Berkatilah kami semua, agar kami dapat berpartisipasi dan mengambil hikmah dari kegiatan ini. Doa yang sederhana ini kami tunjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mary. Oke, terima kasih Bu Widi telah membuka kegiatan ini dengan berdoa dan doanya sangat luar biasa ya, bahkan menyegarkan iman kita. Tapi ya, aku melupakan sesuatu. Kita sudah memulai dengan pembukaan, dengan selesai dengan doa, kemudian dengan perkenalan. Tapi mereka ini belum mengerti kita itu dari sekolah mana, Jess. Parah Wah, sih. betul banget. Kita kok bisa kelupaan ya. Tapi dari background kita, dari belakang nama kita sepertinya teman-teman sudah tahu ya. Jadi kita ini adalah siswi dari SMK Frateran Surabaya. Bener. Halo teman-teman semuanya. Oke. Halo. Halo. Ada yang on mic lo, Jess. Luar biasa. Mereka sudah bersemangat untuk menyapa kita ya, Mer ya. Bener banget. Kemudian, karena sudah dibuka dengan doa yang luar biasa oleh Bu Widi tadi, alangkah baiknya mungkin kita sudah bisa melanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yaitu kuisis. Ya nggak? Betul sekali. Untuk operator, mohon bantuannya untuk share kode kuisisnya. Teman-teman sudah familiar belum dengan yang namanya kuisis ini? Sudah. Oh, berarti sudah pernah menggunakan semuanya ya? Yes. Oke, sangat luar biasa. Oke, jadi teman-teman bisa langsung meng-enter kode gamenya ya, yaitu 073507, dan jangan lupa nanti diberi nama sebagai petanda bahwa itu adalah kalian, oke? Namanya nama yang jelas ya, karena nanti kita mempunyai sedikit surprise untuk beberapa orang yang terpilih. Benar nggak, Mary? Oh, tentu benar dong, supaya lebih meriah ya kan? Betul sekali. Oke, jadi teman-teman bisa langsung membuka web selain Zoom atau mungkin bisa menggunakan gadget atau device lain dan buka website quizzes.com, kemudian enter game code yaitu 073507, atau kalau tidak bisa, kalian bisa membuka dengan link yang ada di chat Zoom ini. Semangat teman-teman, semoga kalian beruntung.
Oh iya, Jess. Aku ada pantun sebenarnya. Oh, pantun apa nih, Mary? Oke, kalau aku bilang, cari sis, dijawabnya, semongko. Semongko, iya kan? Oke kan, ya kan? Betul kan? Bener banget. Jadi, kita ulang aja biar kayak kelihatannya pantunnya ini keren banget. Oke, kita ulang ya. Kalau aku bilang tarik sis, jawabnya semongko. Teman-teman rasanya mulai fokusnya kepada kuisis ya, Mary ya. Waduh, iya kelihatannya pantunmu nggak bisa dipakai nih. Aduh, mak sedih. Oke, biar kelihatan asik aja ya, langsung aku mulai ya. Kepada teman-teman, semangat ya. Ya. Sudah bertambah partisipannya sekarang di angka 27. Teman-teman semuanya yang belum join bisa langsung join ke kuisisnya. Oke, ini sudah ada 39 peserta yang mengikuti kuisis ini. Bagi teman-teman yang lain, dan ini sudah terlihat bahwa partisipan di Zoom adalah 97, maka yang lain bisa segera untuk join di kuisis ini ya. Kenapa kita harus join kuis ini, Jess? Seperti yang aku bilang tadi, nanti di akhir ya, nanti ada sedikit surprise dari kita untuk beberapa orang yang terpilih. Dan syaratnya itu kalian harus ngisi kuisis ini, teman-teman. Oh, begitu ya, Jess. Yang pastinya temanya tentang yang ini ya, sehat di kala pembelajaran tatap muka. Veteran Goes to Banyuwangi. Bener nggak tuh? Betul sekali, Mary. Wah, asik banget ya. Aku sebenarnya pengen ikut loh, tapi kan kita jadi MC. Betul sekali. Mary, mungkin sebentar lagi kita bisa mulai hitung mundur dari 5, karena partisipannya juga sudah, nambah satu lagi 60. Mungkin Mary bisa menghitung mundur? Oke, aku hitung mundur ya. Jadi teman-teman, ayo kita cepat-cepat buka gadget atau device kalian dan langsung masuk ke quiz dan enter game code yaitu 073507. Baiklah, akan aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2,5, 2/4, 2, 1, 0. Oke, sudah masuk 64 peserta. Untuk operator bisa Oke, baik, sudah dimulai. Teman-teman yang semangat ya, teman-teman. Wah, Mary, yang jawabannya sehat itu 58. Nggak ada yang sakit. Iya, Bahagia sekali ya berarti. Ada yang 3 yang kurang sehat. Wah, yang ini sehat, tandanya semoga bisa kembali sehat. benar banget. Dan tandanya kalian yang kurang sehat harus menjaga imun kalian supaya kalian tetap kuat menghadapi pandemi ini. Oke, bisa lanjutkan. Gambar mana sih yang menunjukkan perasaanmu pagi ini? Ada 4 emoji, banyak yang mana ini yang dipilih? Ayo dong, banyak yang tanda jempol aja, biar kan semangat gitu, asik banget ya kan. Bahagia kok rasanya hari ini, Mary. Ya, sudah pada yang jempol itu ya, Jess ya. Betul. Waduh, tapi ada yang kurang bahagia ini ya. Kelihatannya mereka ini nanti kita harus mengulang jargon lagi supaya semangat. Tapi sudah tidak apa, karena sudah banyak yang semangat, maka dari itu nanti setelah jargon mungkin mereka bakalan semangat semua.
Betul sekali. Apalagi nanti mendengar webinar dan lain-lain, rasanya mereka semangatnya akan meluap-luap sih, Mary ya. Benar banget. Ini ada loh di mana tuh, Jess? Kan sudah ada jawabannya. Ada di poster, kita juga sudah menyebutkan apa yang akan kita bahas. Benar banget. Kita lihat apakah mereka sudah mengerti apa tema yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Wah, ada yang mantan murid frateran tadi. Oke. Betul sekali, Mary. Beberapa bulan terakhir ini kita cukup sering mendengar istilah PTMT. PTMT adalah singkatan dari, wah, kira-kira teman-teman tahu nggak ya apa Kalau Mary singkatan sendiri dari? tahu nggak kira-kira PTMT itu apa? Oh, ada 4 pilihan. Kamu tahu nggak Jess jawabannya? Oh, aku tahu dong. Tapi karena mereka masih mengerjakan kuisnya, kita diam-diam dulu aja. Ya, kita pura-pura nggak tahu aja, Jess. Ini tentang milih pembelajaran online atau tatap muka atau offline ya. Kira-kira mereka bakal milih apa nih? Oh, tapi yang online, yang cinta dengan online cukup banyak. Dan yang cinta dengan offline juga cukup banyak ini. Karena yang pasti mereka ada plus minusnya masing-masing ya, Jess ya. Aku suka online tapi aku juga suka offline. Nah, bagaimana ya? Oke, selisihnya hanya 10 ini antara online dan offline. Baik. Sepertinya soal kuisisnya sudah selesai, Mary. Kita sudah bermain-main dengan kuisisnya. Benar banget. Dan kelihatan mereka sudah menjawab sebagai bentuk interaksi kepada kita, ya kan? Oke, teman-teman. Karena kita tadi bilang ada kejutan khusus untuk beberapa orang, nanti pengumumannya berada di akhir ya. Jadi kalian ikutin terus webinar hari ini supaya bisa tahu siapa yang akan mendapatkan kejutan di akhir nanti. Bener banget. Pasti asik banget ya mereka yang menang bisa dapat kejutan atau hadiah ini. Wah, keren banget. Hadiahnya worth it banget sih, bocorannya kayak gitu ya, Mary ya. Wah, bener. Tapi kelihatannya supaya lebih terkejut, mungkin kita bisa merahasiakannya sampai akhir aja, Jess. Jangan sekarang. Siap-siap, Mary. Siap. Oke, dikarenakan kita sudah memulai dengan doa, kemudian sudah kuisis, selanjutnya kita bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya. Apa tuh, Jess? Yaitu webinar dengan seorang dokter, Mary. Dokternya ini alumni dari frateran loh. Wah, yang ada di poster itu ya. Wah, kelihatannya asik deh. Aku juga pengen dengerin. Betul. Baik, untuk Dr. Rainer, waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi anak-anakku semua dari SMP Genteng Banyuwangi ya. Sehat semua ini. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Bisa Pagi. Ya, selamat pagi. perkenalkan ya, saya nanti yang akan memandu kalian untuk kita webinar bersama Dr. Rainer ya. Saya Albertus Brayudi, saya staf pengajar di SMA Katolik Frateran Surabaya. Nah, sebelumnya nanti kita tampilkan wajah dari Dr. Rainer yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya akan saya perlihatkan ya, siapa sih
Dr. Rainer ini. Ya, coba sebentar. Oke, apakah muncul anak-anak semua? Yes. Loh, luar biasa kan? Dari sosoknya ini atletis, ya. Dokter ini sangat atletis ya. Dia mempunyai nama lengkap, ya, yaitu Rainer Valian Tumbaleka. Wah, ini. Beliau ini seorang dokter spesialis. Ini spesialis berarti sudah grade-nya tinggi nih anak-anak semua, ya. Nah, beliau ini dulu waktu SMP itu ada di Surabaya, di SMPK Angelus Kustos 1 Surabaya. Terus setelah lulus dari SMPK itu, beliau melanjutkan ke SMA Katolik Veteran Surabaya. Ya, SMA Katolik Veteran Surabaya. Nah, setelah lulus, ya, dokter ini dulu masuk di jurusan IPA, maka melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Ya, dia menamatkan pendidikan dokter tahun 2012. Berikutnya mengambil magister kedokteran klinik di tahun 2014 sampai 2020, ya, dan mempunyai spesialisasi sebagai dokter ortopedi. Nah, Dr. Rainer ini juga pernah mengenyam pendidikan di Jepang. Ini luar biasa ini. Di Jepang, ya, dengan keilmuan yang hampir setara dengan yang ada di Indonesia, tetapi menambah riwayat psikomotorik dokter ini, ya. Nah, dokter ini aktif, ya, aktif di Prima Radio, ya, sering mengisi acara-acara ngobrol, inspirasi pagi, ya, juga mengisi di kolom-kolom Jakarta Post dan detik.com, ya. Termasuk dokter yang aktif dalam selalu berperan dalam menanggulangi bencana alam yang ada di Indonesia. Jadi dokter ini sangat mobile, ya. Dia punya jiwa yang mungkin kalian akan sangat tertarik nanti, yaitu jiwa seorang pendaki. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Dr. Rainer. Selamat pagi, Pak Albert. Ya, ini. Ya, dokter bisa nyapa dulu nih anak-anak kita, teman-teman kita yang dari SMP Genteng ini, dokter. Baik, Pak Albert. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Kepala Sekolah. Ibu guru yang saya hormati dari SMA Veteran, baik dari SMPK Santa Maria Genteng juga. Salam sehat semuanya. Adik-adik sekalian, terima kasih buat Pak Albert untuk perkenalannya. Saya punya waktu 1 jam ya Pak Albert? Iya. Kira-kira. Oke. Kalau begitu, kita langsung mulai aja ya webinarnya. Saya izin share screen sebentar ya. Luar biasa ini. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke, selamat pagi semuanya ya. Jadi, oke, tema kita pada hari ini tetap sehat saat pembelajaran tatap muka buat adik-adik dari SMPK Santa Maria Genteng. Saya Rainer ya, perkenalkan ya buat adik-adik semuanya. Siapa di sini yang hobi mendaki kali ya? Ini saya ya, tapi saya sedang tidak menatap muka siapa-siapa ya. Karena kita baru mau mulai ini. Yang gitu Pak Albert ya. Iya, betul. Ya. Ini kalau saya boleh tahu dulu, Dok. Ini kira-kira ini gunung mana, Dok? Karena di Banyuwangi kan mungkin dekat dengan Lumajang, dekat dengan mungkin Bromo, Tengger gitu ya. Ini di Perahu, Pak. Ini Sumbing Sindoro. Wah, luar biasa. Kembar, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Ini saya tampak belakang ya. Tapi kalian jangan, adik-adik jangan ditiru waktu sekolah terus rambutnya dikuncir gini kalau laki-laki ya. Oke, kita langsung mulai aja. Izin mulai ya Pak Albert. Oke, terima kasih. Oke. Selamat pagi semuanya ya. Oke, hari ini kita akan bahas tetap sehat di kala pembelajaran tatap muka. Temanya itu, tapi sebenarnya saya akan lebih banyak sharing aja ya, karena kita punya banyak waktu ya, kurang lebih 1 jam ke depan ya.
kurang lebih kita punya banyak waktu, jadi saya akan lebih banyak sharing ya, sharing tentang kehidupan, dan saya harap yang akan kalian dapat selepas dari sini akan lebih daripada sekedar kalian ngapalin mau ngapain aja sih nanti saat kala pembelajaran tatap muka terbatas nanti ya. Katanya kan gitu ya, yang ikut kuisis tadi. Oke. Saya ingat banget saya ingat banget dulu waktu saya kelas 3 SMP ya. Saya kelas 3 SMP, saya baca sebuah majalah. Saya suka membaca, suka menulis ya. Dulu waktu saya SMP kelas 1, saya ingat dengan Ibu Indrawati. Disuruh mengarang. Saya mengarang bisa sampai 6 lembar waktu itu. Jadi luar biasa. ya. Jadi waktu itu saya baca sebuah majalah dan ada poster ya. Biasanya saya baca majalah yang lain juga ya, majalah bola ya. Liga Italia ya dulu. Jadi posternya nggak cuma ini kok, ada David Beckham ya, Francesco Totti, mungkin kalian udah pada lupa. Kemudian ada satu poster ini yang saya pajang hingga sekarang di lemari buku saya, salah satu lemari buku saya. Ini dari majalah yang waktu itu masih baru ya, nggak usah saya sebutkan tahunnya ya. Yang jelas lama banget ya, waktu saya kelas 3 SMP ya. Buat adik-adik sekalian, ini ada tulisan, ada gambar kupu-kupunya, ada tulisan I enact change, I seek God, I live life, I impact the world. Tulisannya gini. I enact change, yang berarti perubahan ya. I seek God, saya mencari dan dicari Tuhan. I live life, urip iku kudu urup. Ya. Nah, ini bagus ya, bagus. I impact the world, artinya menjadi teladan. Jadi di situ sejak saat itu sampai sekarang ya, sudah lama sekali poster ini masih terpajang di lemari buku saya. Sejak saya SMP. Pertama tentang perubahan ya. Jadi kalau kita melulu bahas tentang protokol kesehatan, bahas tentang COVID, saya yakin-yakinnya kalian jenuh, kalian bosan. Betul. Iya. Intinya kita bahasannya adalah semua ini tentang perubahan ya. Yang dulu mungkin kalian enak ya, mungkin kumpul-kumpul sama teman-teman, bisa mabar kan ceritanya sekarang. Iya ya. Terus tiba-tiba pandemi datang, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ini itu, semuanya terbatas, berubah. Kemudian pandemi berkurang, oke agak dilonggarin, naik lagi, berubah lagi. Artinya perubahan itu sesuatu yang normal, adik-adik ya, sesuatu yang sangat normal. Tapi perubahan itu tentunya harus ke arah normal dan benar ya. Artinya semua itu bisa berubah ya. Tapi bukan berarti kita menyesuaikan seperti kapal yang terombang-ambing, nggak tahu arahnya kemana. Tapi kita punya patokan tertentu. Oleh sebab itu, yang kedua adalah I seek God. Cari dan dicari. Artinya kita yakin ya, kita semua di sini adalah sekolah berbasis agama ya. Kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Termasuk dalam proses belajar mengajar kita nanti. Kalian ya, kalau saya nanti balik SMP lagi, balik SMA, jangan ya. Ya, artinya kita melakukan sesuatu yang benar ya. Kemudian I live life. Artinya urip iku kudu urup rek. Yo gak me urip iku melo ai. Artinya ada sesuatu yang berbeda dari kita, ada sesuatu yang membuatmu unik. Itu yang membuatmu memanusiakan manusia. Artinya, kalau saya dari Minahasa ya, dari Sulawesi Utara, ada istilah Sito Timoto-moto. Mungkin pada yang udah pernah main ke sana, di bandaranya ada tulisan itu. Artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Hidup itu sekali, berarti mati. Seperti itu. Itu dari SMP, saya lihat itu. Kemudian I impact the world. Artinya setiap kita, mau nggak mau, suka nggak suka, kita adalah terang dan teladan. Mau nggak mau, suka nggak suka. Nggak ada tuh kita bilang, oh kalian itu
oh ya lampu 5 watt lah, lampu 3 watt. Enggak gitu. Kalian akan dilihat. Artinya dari sini kita belajar bahwa dalam pandemi ini kita mengatasi perubahan ya, menghadapi dan mengatasi perubahan. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya itu yang membuat kita berbeda. Saya nggak akan bicara tentang kebijakan ini, tentang apa, karena saya yakin kalian pasti ngikuti ya. Kalian pasti ngikuti dan melaksanakan. Gitu. Ini adalah hal yang sampai sekarang saya ingat betul dan saya pajang hingga sekarang. Kemudian, buat rekan-rekan ya, tadi katanya tak kenal maka tak apa. Bukan ya, tak kenal maka tak sayang. Kan? Iya. Jadi, ortopedi dan traumatologi, mungkin adik-adik banyak nggak tahu nih, ini panganan opo ini, makanan opo, what kind of food is that? Gitu ya. Tapi kita nanti akan kenalan lebih jauh di penghujung presentasi justru ya. Tanpa mengurangi esensi atau isi dari topik utama kita, nanti saya akan lebih sharing ke bagaimana nanti kita menghadapi semua perubahan ini dan bagaimana kita menghadapi saat sekolah nanti berjalan. Ortopedi dan traumatologi ya. Kemudian tentu hari ini kita nggak cuma webinar nih, ada bagi-bagi uang pulsa buat mau yang beli kuota buat mabar nih. Siapa tahu kalian nanti jadi atlet PON e-sport kan ya, Mobile Legend kayak apa kayak ya, saya nggak main sih. Quiz time. Jadi kita ada quiz ya. Aku janji ada 2 quiz. Quiz pertama di depan, quiz kedua bisa di tengah, bisa di akhir ya. Jadi kalian bisa nyimak. Hadiahnya 50.000 ya. Bukan dari saya ya. Kecil ya. Saya kecil aja, bukan dari saya. Quiz pertama cepet-cepetan aja ya. Siapa yang mau raise hand, boleh langsung nanti panitia langsung unmute ya. Boleh ya. Kita mulai ya. Gampang banget, yakin. Kenali alam dan sekitarmu. Ini salah satu gunung di Banyuwangi. Kawaijen. Banter ya. Cepet sekali udah tua. Memang kalau masalah kuota ya banter area-area itu. Iya. Tapi saya senang banyak yang respon ya. Kawaijen, siapa yang jawab tadi? Fernando sama Sisnatono. Siapa tadi? Fernando. Oke. Satu pemenang ya, udah dapat ya. Ada satu lagi nanti. Di antara di tengah atau di akhir ya. Betul, ini Kawah Ijen ya. Fernando tadi coba. Fernando udah pernah ke sini? Sebenarnya sih, dulu sih sama orang tua saya pengen ke situ. Cuman nggak bisa ternyata. Soalnya ada beberapa obstacle yang harus dilewati. Oke, obstacle ya. Ya, ada banyak rintangan. Ya, Kawah Ijen ini salah satu tempat wisata kita ya di Indonesia bahkan yang terkenal. Cuma ada 2 belum fire-nya di dunia ya. Satunya di Islandia. Artinya Banyuwangi itu maju loh. Banyuwangi itu banyak turis dari internasional pingin lihat itu Kawah Ijen itu. Ya ini saya ya tahun 2015 ke sana. 2 kali saya ke sana. Oke. Kita lanjut ya. Itu yang pertama, kuis yang pertama. Gampang toh. Makanya nanti akan ada lagi. Terus tadi ada di kuisis tuh. Saya lihat kan ada yang ditanya PTMT, peta mutas atau apalah ya. Apakah itu ya? Ternyata artinya prosedur pembelajaran tatap muka terbatas. Kawah Ijen ya. Kawah Ijen itu rame. Padahal namanya Ijen. Ijen itu artinya sendiri. Tapi rame ya. Artinya anak-anak ini ada waktunya kita bersosialisasi memang. Ada waktunya ini harus dikerjakan. Tatap muka terbatas. Nah, nanti ada betul-betul tatap muka. Jadi semua ada tahapannya. Sekali lagi saya nggak akan ngomong tentang kebijakan apa, karena saya yakin kalian sudah paham banget, dan saya yakin semua menuruti prokes ya. Cuma ngapain aja sih nanti waktu tatap muka terbatas itu? Ya kurang lebih gambarannya seperti ini ya, tentang kondisi kelas. Kalian harus jaga jarak. Oh jadi kalian punya bayangan kalau nanti kelas kalian nggak akan penuh gitu, nggak akan sebelumnya.
Jadwal pembelajaran mengikuti nanti ya, di SMA-nya, di sekolahnya, di SMP-nya ya, mengikuti. Kantin dari transisi nggak diperbolehkan. Jadi kalau kalian mau bontot ya, bawa sendiri. Bawa bekal gitu deh, bawa bekal. Nggih, Dok. Nggih, Pak. Bawa sendiri. Kemudian tentang kondisi medis. Kondisi medisnya tentu sehat atau enggak ya. Kalau kalian ada komorbid, jangan ragu untuk berkata kepada guru-guru kalian. Saya punya asma. Itu contohnya. Atau enggak, Dok. Mungkin ya, adik-adik ini bingung. Komorbid itu apa, Dok? Nah, komorbid itu kondisi yang dapat memperberat sakit kalian. Contohnya asma. Contohnya kalian agak lebar sedikit ya. Tinggi ke samping lah ya. Nah, itu contohnya komorbid ya. Jadi, kalau itu kalian boleh laporkan ya. Misalnya, kok saya ini ya agak nyempluk dikit gitu, kata mama saya gemesin, kok beratnya udah 3 digit. Nah, itu kasih tahu ke gurunya ya. Kan udah lama nggak ketemu nih, kelihatannya kan muka doang, misalnya nggak kelihatan badannya. Salah satunya itu, kalian harus laporkannya. Terutama kalau misalnya kalian nanti ada suatu waktu, kalian mungkin merasa sesak nanti, atau laporkan aja semua. Yang penting komunikasi. Kemudian nggak memiliki gejala COVID tentunya ya, demam, batuk, nggak bisa bau, nggak bisa cium, dan terutama sesak napas. Nah, kemudian kalian mau ngapain aja? Olahraganya gimana? Ekstrakurikulernya gimana? Nah, nanti ada masanya dilakukan ya dengan protokol kesehatan. Tergantung kebijakannya nanti. Ya, kalaupun kalian mau olahraga, kalau kalian merasa berat, kalian katakan, misalnya pakai masker, kemudian lari, terasa sesak sekali, berhentilah, bilang ke guru kalian. Pak, kok saya sesak sekali ya? Kecuali kalian awalnya nggak apa-apa, seger buger, lari 5 langkah, sesak, itu namanya suwi nggak olahraga. Gitu, itu namanya kalian lama nggak latihannya. Kemudian kegiatan selain pembelajaran di satuan pendidikan. Artinya nanti selain di sekolah ada masanya juga ya, misalnya kalian mau les-lesan atau apa ya, pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Intinya semua tentang protokol kesehatan. 5M ya, ada 3M, 5M, 6M, 10M, 1M. 1M kan 1 miliar. Intinya semua tentang protokol kesehatan ya. Intinya itu. Kemudian kalian ngapain aja nanti? Pertama, pakai masker. Ada etikanya batuk ya. Jadi kalau batuk, tutup pakai siku. Jangan pakai tangan. Nanti kalau pakai tangan, tangannya kemana-mana, megang ini, megang itu. Kalau dekat di dalam siku, kalian nggak akan menyentuh sesuatu ya. Lebih kecil kemungkinan daripada kalian pakai tangan. Apalagi nggak pakai masker, hacing-hacing, batuk ya. Hati-hati. Kemudian cuci tangan ya, rajin cuci tangan. Kalau boleh, kalau bisa kalian bawa hand sanitizer sendiri. Dan menjaga jarak ya. Jadi kalau kalian yang misalnya udah punya teman dekat, sohib-sohiban ya, pengen duduk dekat ya jangan dulu ya. Jangan dulu kalau di kelas. Iya. Itu kurang lebih yang akan kalian lakukan nanti waktu PTM terbatas ya. Terbatas. Ya, artinya kalian sudah punya pandangan kayak gimana sih nanti. Ya, selanjutnya kalian akan diatur. Kalian akan diberi instruksi. Mudah sekali ya. Karena kita tahu tadi kan juga dari kuisisnya kok sebagian ada yang pengen online, sebagian ada pengen tatap muka. Nah, kita tahu bahwa semua punya keinginan ya, semua punya harapan ya, semua punya harapan. Mungkin udah cocok sama online atau mungkin kita takut ya, kita khawatir terhadap sesuatu. Nah, tentang kekhawatiran ini kita akan bahas ya. Kita akan bahas secara khusus tentang kekhawatiran ini. Artinya kita berada di bawah sebuah sistem ya. Kita berada sudah diizinkan buka PTM ya, tatap muka meskipun terbatas, tapi ini semua adalah proses. Artinya sudah diperhitungkan secara baik-baik oleh banyak orang, nggak cuma segelintir orang, nggak cuma wali kelas kalian. Artinya semua itu melalui perhitungan yang betul. Dan mereka pasti punya
sarana prasarana yang oke. Contohnya tempat cuci tangannya, termogannya nanti, dan lain sebagainya. Begitu. Tapi kalau kalian misalnya nggak berkenan juga nggak masalah, karena ya tergantung orang tua kalian juga ya, kalian masih di bawah orang tua. Tapi kita akan bicara khusus tentang kekhawatiran ini. Oke. Ini bulan Juli kemarin di SMA Kafrateran. Ini di SMA Kafrateran ya. Bukan di hotel ini ya, bukan di hotel ya. Saya kaget karena kok bagus dan bersih sekali ya. Ini kena bercak saya habis cuci tangan ya. Karena bagus banget ya. Dan kita kan nggak pakai sekolahnya kan udah lama banget ya, tapi tetap terjaga kebersihannya. Artinya SMA Kafrateran sudah siap menghadapi proses ajar belajar mengajar yang seperti kita bicarakan hari ini, pembelajaran tatap muka sekalipun masih terbatas. Ya, ini salah satu sarana prasarana aja yang kelihatan ya, yang kelihatan. Selain itu ada, ini ada ruang hijau yang luas. Artinya kita nggak berada di dalam ruangan tertutup gitu ya. Nah ini ruangan hijaunya. Ini dari contoh dari SMA Kafrateran ya. Saya bulan Juni kemarin. Iya, waktu MPLS dok, waktu itu persiapan siswa baru masuk itu ya. Iya, betul. Setelah mungkin berapa tahun dok nggak ke Kafrateran? Waduh, sudah lama Pak, sudah berapa puasa. Ini bontotan saya ya, nggak usah dilihat ya. Yang jelas SMA Kafrateran itu sudah siap. Kalau semisal kalian selepas dari kelas 3 nanti, ini SMA Kafrateran ini sudah siap untuk melakukan semua persiapan ajar mengajar seperti itu. Dengan fasilitas yang sudah jauh lebih cukup ini. Luar biasa. Begitu. Kemudian nanti sesuai topik kita hari ini ya, meskipun ya kita nanti akan mungkin dapatnya nggak banyak tentang COVID gitu ya, tapi yang penting kalian paham nanti kalian tuh mau ngapain aja sih. Nah nanti itu protokol kesehatannya itu dibagi seperti ini. Sebelum kalian berangkat ya, sebelumnya kalian udah sarapan belum? Bergizi seimbang, makan ya. Makan, kalau bisa yang penting perut nggak kosong. Kondisi sehat dan tidak bergejala COVID. Artinya kalian memahami kondisi sendiri ya. Tentu dalam pantauan orang tua. Misalnya kalau demam, sampaikan demam. Kalau batuk, ya. Tapi kalau misalnya batuk, ya kalian kasih tahu ke orang tuanya. Kemudian menggunakan masker, yang ideal ganda ya. Membawa hand sanitizer. Jadi dibawa sendiri, nggak minta-mintaan ya. Makanan dan air minum sendiri juga. Perlengkapan pribadi, alat makan, alat belajar, dan lain sebagainya. Kemudian, waktu perjalanan ke sekolah. Pakai masker, jaga jarak, hindari menyentuh permukaan benda yang lain-lain ya. Misalnya kalian sering pegang-pegang wajah nih, ya itu mulai dibiasakan ya dan sadari ya. Misalnya hari ini aku kok sering banget ya megang wajah, misalnya agak gatal gitu. Nah itu dibatasi ya. Dan sering-sering cuci tangan, pentingnya itu. Menerapkan etika batuk dan bersin yang sudah saya jelaskan tadi. Dan jika yang nganter, ya ada lokasi tertentu. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti, oh sampai di sini aja ya. Terus kalian merasa, loh kok biasanya nggak sampai sini aja gitu. Kemudian membersihkan tangan. Intinya cuci tangan ya. Cuci tangan ya. Mangan, masker, mangan ya. Ya. Kemudian saat kegiatan belajar mengajarnya. Ya. Jadi kalian lihat di sini, selain jaga jarak, ada juga ingat selalu bawa alat-alat sendiri. Kemudian nggak boleh ya pinjam-pinjam peralatannya. Belum saatnya. Mengumumkan penerapan 3M ya. Ada 3M, ada 5M. Ya boleh ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan bisa sampai 6M itu. Mengamati kesehatan, warga satuan pendidikan. Artinya kita semua bekerja sama ya. Bukan berarti
oh ini salah, itu salah. Enggak. Semua demi kebaikan kita ya. Ikuti protokol kesehatan sesuai gejala. Keluar kelasnya juga nanti akan berjaga jarak. Jadi jangan heran nanti kok, oh satu-satu dulu yang keluar. Intinya praktik di lapangannya ya. Kemudian waktu kalian tiba di rumah, ya jangan langsung dilempar-lempar gitu, tapi letakkan barang-barang di luar ruangan dulu untuk kalau bisa didesinfeksi. Kemudian langsung mandi ya, langsung mandi, ganti baju. Selanjutnya terapkan pola hidup sehat. Kalau ada apa-apa jangan ragu untuk menghubungi tim Satgas ya, atau ya dokter atau puskesmas tempat. Jelas banget ya ini kalau misalnya kita harus membiasakan tentang hal-hal seperti ini. Atau mungkin dulu kan udah biasa lebih bagus lagi ya. Nah, tapi ini hal yang baru tentu waktu saat perjalanan dan saat kegiatan belajar mengajar ya. Kalau mungkin sebelum berangkat kemana-mana dan tiba di rumah, mungkin udah banyak yang praktekkan ya. Nah ini katanya Pak Gojek ya, Pak Gojek. Nadiem. Pak Menteri ya, Pak Nadiem ya, jangan dipanggil Mas Pak Menteri, Gojek. Mas Menteri ya, Mas Menteri. Mas Menteri ya, Mas Menteri lulusan Amerika. Sudah terlalu lama anak-anak Indonesia tidak sekolah tatap muka. Ya, banyak yang merasa itu hal yang cukup merugikan bagi banyak orang. Artinya kita butuh lingkungan sosial juga. Bahkan kawah ijen aja nggak ijen gitu ya. Kalian setidaknya kalian harus mulai untuk membuka diri ya. Memang semua ada prosesnya. Itulah yang namanya perubahan. Perubahan kadang dimulai dengan kekhawatiran. Tapi seringkali kekhawatiran yang baik berakhir dengan syukur ya. Luar biasa itu. Oke, ini mulai deh ya. Kita mulai aja. Kalau tadi saya rasa ya itu aja temanya, topiknya ya. Coret-coret. Oke. Kalau mau disimpulkan ya, dalam satu slide saja, topik kita hari ini itu akan seperti ini. Ini saya ya. Ini teman saya dulu waktu sekolah, dia jadi dokter anestesi, terbius ya. Nah, intinya kalian tuh kayak gini kalau mau ke sekolah ya, nanti ya. Intinya kalau dalam satu slide, kalian itu ya kurang lebih kayak gini lah. Cuma kurangi kacamata ya. Awas nanti enggak. Intinya kalian kayak gitu nanti. Jadi nggak usah kaget ketemu teman-teman gitu maskeran semua masih di sekolah terus main ya masih maskeran, nggak usah kaget ya. Oke. Ini saya ya. Ini saya. Iya. Ini SMAK Frateran ya. Tahun sekian. Kelas berapa ya, Dok? Kelas 2, Pak Albert. Kelas 2. Memdina ini. Memdina, iya betul. Memdina. Ini saya ya. Jangan dicie-ciein rambutnya ya. Ini memang dulu modelnya paling oke kayak gini ya, kayak BTS mungkin sama sekarang. Dan saya nggak sendiri ya. Ada 1, 2, 3, 4 yang pihak tengah kayak gini ya. Jadi sebenarnya saya merasakan juga kok yang kalian rasakan. Pasti sebagian besar tadi kan ingin ketemu teman, ya ingin interaksi, ingin main-main. Banyak lah ya, banyak ya. Atau pengen mabar ya, biar nanti jadi atlet e-sport PON. Anda pada buka ya. Ya, saya merasakan ya, dulu merasakan sekolah itu ya interaksi kayak gini. Jadi kalau misalnya saya membayangkan kalian susah ya, masih menjaga jarak seperti ini, ya itu bagian dari proses dari perubahan. Oh ya, Frateran juga dulu basket nih, jago basket ya. Frateran juga dulu ini ya, basketnya salah satu yang paling bagus ya dari kapten timnas wanita dari lulusan Frateran. Buat timnas basket ya, buat kalian. Henny Suciana. Kesikin dia jawabnya. Iya, tetangga saya, dia dari kecil. Ya, ini mungkin buat teman-teman yang adik-adik yang kangen basket, pasti mengharapkan masa-masa seperti itu akan datang ya. Kita sabar aja, makanya kita harus mulai pelan-pelan ya.
pelan-pelan, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang kita biasakan. Ini juga teman-teman ya, saya jarang foto-foto dulu waktu SMA ya, karena nggak banyak yang punya foto-foto Sekarang kamera HP berkamera ya. Dulu HP-nya masih VGA kameranya, tapi betul. Dulu HP-nya buat anak sultan ya. Nah, intinya frateran itu, ini gedung frateran ya. Frateran itu nggak berakhir sampai kalau kalian nanti mampir ke SMA Kafrateran, frateran itu tidak berhenti sampai kalian mengenakan seragam. Ini saya rasakan sendiri, saya betul rasakan sendiri. Bahkan sampai lulus kuliah kita masih ketemu sama sahabat-sahabat saya ya. Bahkan sampai udah pada kerja, udah ada yang punya anak. Ya. Intinya kalian kalau masih sekarang, masih jauh perjalanannya, kalian hargai hari-hari kalian di sekolah. Ya. Hargai rekan-rekan kalian. Dan terutama guru-guru kalian. Ya. Karena nggak ada istilahnya gitu kita manggil Pak guru kita, terus habis itu manggil nama. Begitu lulus, enggak. Sekali guru ya, saya akan terus menjadi murid. Nah, ini ada satu cerita ya. Ini SMA Kafrateran ya. Seragamnya mungkin masih sama ya warnanya. sama Dok ya. Sama Pak Albert ya. Sama ya. Jadi mungkin buat kalian yang berpikir untuk masuk ke SMA Kafrateran, kita selain membangun saudara seperti tadi ya, kita juga membangun keluarga ya. Keluarga dalam arti, nah ini lihat dua orang ini ya. Mungkin ada di sini hari ini, mungkin hadir ya. Kita temenan baik ya, temenan baik, dan akhirnya mereka nikah ya. Dan waktu mereka bridal shower-nya mereka pakai seragam SMA loh. Sampai terkesan itu sama SMA Kafrateran ya. Bridal shower-nya pakai seragam SMA. Ya, ini hal yang wah, gimana ya? SMA Kafrateran itu membangun cerita dan keluarga. Sampai kita nikahnya mereka, Dian dan Henry. Kita datang semua ini. Ini saya yang belakang. Masih kurus, ya, 20 kilo yang lalu. Nah, sampai sekarang udah punya anak. Artinya perubahan itu akan ada, tapi perubahan itu hal yang baik ya. Kalian berubahlah ke arah yang normal, arah yang benar. Akan berujung ya rasa syukur. Jadi nanti kalau kalian siap dengan pembelajaran tatap muka meskipun terbatas, kita akan siap membangun saudara dan membangun keluarga. Oke, tadi ada foto ini ya. Ada 3 orang ini. Semuanya kelas saya ya, kelas 3 kita satu kelas. Dan ini juga satu kelas, hampir semuanya satu kelas ya. Kita masih menjalin hubungan yang baik sekali sampai sekarang. Karena SMA Kafrateran itu adalah hubungan keluarga. Di luar saudara yang kita bangun. Ini 3 orang sahabat saya juga ya. Begitu lulus SMA, kita masuk kedokteran di UNER dan kita lulus bareng. Yang satu dulu ketua OSIS ya, Helen. Yang satu juara kelas ya. Helen nih ketua OSIS, ini juara kelas. Kalau saya juara makan kali ya. Ya, kita lulus bareng akhirnya. Ini udah mau jadi dokter saraf. Ini dokter jiwa, psikiatri. Ya. Luar biasa, Dok. Masih ingat tentang belahan rambut saya? Oh ini. Ingat tentang hal yang pertama kali saya katakan ya, I enact change ya. Artinya kalian pikirkan tentang hal baik apa yang bisa kalian kerjakan, perubahan baik apa yang bisa kalian ikuti dan kalian terlibat di dalamnya, kalian memegang peranan. Jadi ini dulu saya ya, SMA. Kalau SMP saya nggak ada foto ya, nggak ada foto waktu pakai seragam. Saya masuk di Fakultas Kedokteran, ya ini kita main ngegips-gipsan ya, latihannya.
Nih teman saya dokter jantung, penyakit dalam, udah pada lulus. Kemudian saya jadi dokter umum ya. Ya, kemudian ini waktu di Jember ya. Ini dokter mata sekarang. Nah, kemudian saya diberi kesempatan untuk kembali belajar. Diberi kesempatan untuk kembali belajar. Dan tentu kalian harus menghargai setiap kesempatan yang diberikan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun latar belakangmu ya. Misalnya kalian nggak tertarik gitu tentang IPA, kedokteran. Nggak masalah. Kalian tertarik menggambar. Kalian tertarik bikin musik. Kalian tertarik bikin konten. Carilah hal yang bisa membuat keterampilanmu bertambah ya. Tapi pastikan bahwa yang kalian kerjakan artinya berhikmat, artinya nggak merugikan orang lain atau nggak kalian misalnya kalian bikin konten TikTok terus ngeprank gitu ya, yang menyusahkan orang itu kan kurang bijak gitu ya. Jadi kembangkan talenta kalian ke arah yang tepat ya. Jadi saya yakin nggak ada tuh anak-anak bodoh. Yang saya yakin adalah mereka seharusnya berada di tempat yang tepat. Nah, ini waktu sakuranya blooming. Dan saya diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan profesor-profesor ya. Dan saya pakai batik sendiri ya. Masih ingat tadi saya bilang kalau saya suka membaca dan menulis ya. Jauh hari sebelumnya, ya ini saya nyiapin kertas ini, udah nulis berapa, baca lagi biar nggak lupa ya, karena ya ini hal yang berkesan ya, hal yang berkesan yang nggak akan saya lupakan. Saya bisa ke sana dan ketemu banyak orang ya, dan buat kalian yang cewek-cewek nih, jangan merasa oh aku cewek ya, aku mungkin yang cowok aja yang lebih dominan, enggak ya. Ini saya bertemu dengan presiden ortopedinya Amerika, dia cewek, dan keren banget. Dan tentu guru-guru saya ya, ini Profesor Syarwani, bahkan di kursi roda pun, beliau masih mau mengajar. Artinya, kalau kalian dalam keterbatasan seperti ini, dalam misalnya, oh nggak bisa kemana-mana, terus mungkin laptopnya kurang canggih nih, ada baiknya kalian melihat bahwa kalian bersyukur masih bisa menggali ilmu ya dengan cara apapun. Karena ada orang yang siap mengajar untuk kalian dalam segala keterbatasannya. Ini salah satu panutan saya. Saya tidak pernah melupakan guru saya ya. Tidak pernah melupakan guru saya. Luar biasa. Dok, kalau misalkan ada pertanyaan nih, Dok. Misalkan mungkin adik-adik ini ada pertanyaan mungkin. Ayo, coba. Iya. Oh, boleh silakan kalau mau tanya di tengah-tengah. Oke. Ada mungkin, yang ini. Iya, teman-teman Bapak moderator mungkin ada yang raise hand atau apa mungkin bisa ditampilkan. Halo, anak-anakku semua. Halo. Oh, ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Lah, ini yang dari kelas ini. Halo, ya. Gimana ini? Menarik sekali kan? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Di mail tadi ada yang angkat tangan. Silakan. Atau di chat juga bisa. Ayo silakan. Di video kelas mail nih tadi ada yang angkat tangan. Video kelas mail ya. Ini ada berapa? Ini kelas berapa ini yang di kelas ini? Nah itu. Ya. Kelas berapa? 9. Oh, udah kelas 3. Ya, boleh. Mau nanya apa itu? Ayo mau nanya apa? Silakan. Apa aja boleh. Mau nanya ya. Dinyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. Iya, nyalakan. Silakan, boleh nanya apa aja. Ayo. Ini yang depan nih yang pegang apa? Yang pegang mouse ini ya. Ini jaga jarak nggak ini ya? Jaraknya seberapa meter ini? Cukup lah ya. Jarak yang cukup. Tapi ini yang pakai masker baru 2 nih, Dok. Yang lain ini belum. Wah, ini gimana ini ya? Ayo. Iya betul juga ya.
Gimana? Mau tanya apa? Atau mau beri komentar apa? Boleh. Ayo, Apapun. silakan. Ya, gimana? Apa? Ya. Suaranya nggak jelas. Kurang jelas. Halo? Silakan nyalakan kamera. Ayo. Baik dan benar untuk sukses. Oh, cara belajar yang baik dan benar untuk sukses. Oke, pertama, belajar itu berbeda setiap orang. Ya, itu banyak yang mungkin yang kalian belum tahu. Belajar itu berbeda setiap orang. Belajar itu nggak melulu buka buku, duduk, diam, membaca. Nggak melulu seperti itu. Kalaupun saya suka membaca ya, nggak melulu seperti itu. Kalian bisa belajar dari orang lain, belajar dari lingkungan, belajar dari alam. Kalian main ke sungai belakang rumah, belajar. Kalian mau tanam tanaman apa di taman kalian bisa belajar banyak hal. Tapi kalau misalnya kalian berada di sekolah, tentu kalian harus melalui sebuah sistem. Nah, kalian bisa mengikuti dari pertama, tentu kalian nggak bisa sendiri. Boleh diskusi dengan teman-teman, membangun membangun pertemanan yang bagus. Nah, dari sana kalian sering-sering ngobrol, pelajaran itu akan terasa mengasihkan. Meskipun ya sebagian orang bertalenta di bagian tertentu, sebagian enggak. Tapi nggak masalah, yang penting kita sudah mencoba. Itu tentang belajar ya. Mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih dokter, luar biasa. Iya. Terima kasih dokter. Oke. Nah, dokter mungkin ada link atau nomor WA atau mungkin IG yang bisa disampaikan ke adik-adik ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin masih tersimpan tapi nggak mau disampaikan di sini atau mungkin malu, nanti bisa disampaikan lewat IG-nya dokter atau mungkin WA-nya dokter bisa. Boleh di IG Dokter Pendaki aja ya, Dokter Pendaki, gampang ya. Dokter Pendaki. Dokter Pendaki. Oke. Satu kali kesempatan lagi. Juga ada nggak yang mau bertanya lagi? Ayo. Boleh. Ini yang tampil di saya itu Fernando. Aduh, Fernando mau tanya? Itu gini. Dokter masih muda itu, zaman-zamannya dokter itu permainan apa saja bersama teman-temannya dokter dulu, zaman masih kecil. Oke, bagus pertanyaannya Fernando. Boleh langsung saya jawab ya, Pak? Boleh. Sekalian nanti kuisnya dokter yang terakhir tadi loh. Iya. Tadi 50 saya ya. Akan ada kuis ya, entah habis ini atau terakhir ya. Itu nanti kita nggak tahu. Oke, Fernando. Permainan apa ya sama teman-teman? Itu pertanyaan yang bagus. Saya seumur hidup ya, dari kecil nggak pernah punya PlayStation ya. Saya dari kecil itu SD gitu, dikasih bola sama orang tua saya. Kasih bola sepak atau bola basket, bola voli, bola takraw, bola tenis, semua saya punya ya. Dikasih bola waktu kecil, disuruh keluar sore gitu. Kalau di rumah ditanyain, kamu kok di rumah? Sana main keluar. Dan saya nggak pernah punya permainan kayak gitu. Dan sampai sekarang ya nggak pernah menikmati juga lama-lama. Jadi yang saya sukai permainannya ya yang berhubungan dengan bola. Lama-lama kalian akan membangun teman, membangun karakter ya dari sana. Dari sana lama-lama saya ngerti ya, kenapa kok tiap sore aku disuruh keluar gitu, nggak boleh pulang sebelum mataharinya udah agak gelap. Kayak kebalik gitu ya, mungkin kalau kayak sekarang ya. Kalau dulu saya sore disuruh keluar main bola sama anak-anak. Itu aja sih, sederhana, tapi saya yakin itu hal yang mahal sekarang ya, jarangnya. Gitu sih. Terima kasih dokter. Iya. Dokter, nanti kan mungkin masih ada betul. Testimoni dari alumni nih. Mungkin dokter bisa kasih kuis mungkin yang tadi mungkin ditunggu-tunggu anak tadi. Oke, kita ada kuisnya nih. Tapi boleh saya lanjutkan sebentar, Pak? Boleh, monggo. Silakan. Ya, itu tentang. Nah, kalau tadi tentang ortopedinya, ortopedi itu ngapain aja sih? Jadi saya seorang dokter bedah ya. Dokter bedah artinya yang kaki yang bengkok saya luruskan, tangan yang patah saya luruskan ya. Jadi banyak terlibat dari kejadian-kejadian bencana alam ya. Ini Rumah Sakit Terapung punyanya Ksatria Erlangga, punyanya UNER.
Saya operasi di sana sampai terombang-ambing di ombak ya, karena di Lombok ini, waktu itu rumah sakitnya runtuh, jadi adanya ya rumah sakit di atas laut. Kemudian ini waktu di bencana alam di Maluku. Ini pengungsi-pengungsinya, mereka tinggal di sana. Ini waktu rumah sakitnya udah nggak bisa, jadi ditempatkan di luar. Ini satu cerita ya, satu cerita. Artinya perubahan itu baik. Perubahan itu belum tentu jelek. Dia namanya sebut saja G ya, 9 tahun. Waktu itu kakinya nggak bisa lurus. Kemudian kita kerjakan, kita obati, kita... Nah, coba lihat ini. Coba lihat senyumnya. Ini hal-hal yang nggak bisa dibeli, hal-hal yang ya untuk ini kita hidup ya, untuk memanusiakan manusia lain. Gitu. Ini setelah dia habis kita operasi ya, kita kerjakan. Jadi buat kalian yang merasa mungkin sekarang ini situasinya sulit ya, situasinya sulit. Saya paham situasinya sulit. Tapi ya kita mulai coba berubah tentang itu ya. Kita masuk pelajaran tatap muka meskipun terbatas, ya kita siapkan sama-sama ya. Oke, kurang lebih begitu. Ya, itu tentang ortopedinya. Dan kita punya kuis terakhir nih. Siapakah pemuda ini? Ada yang mau nanya? Ada yang mau jawab? Satu orang dong, satu orang. Terserah. Parah, Daud. Tapi saya senang hari ini banyak ya yang antusias ya. Iya, Dok. Siapa namanya? Siapa nih yang jawab nih? Daud. Jason Hartono. Daud. Oke, Jason. Jason, aku mau nanya lagi nih. Apa yang kamu tahu tentang Daud? Dia berhasil mengalahkan raksasa. Ya, betul. Benar banget. Tapi kalau Jason lihat ini, kira-kira apa yang beda nih? Kira-kira Daud ini kenapa dia? Kok bisa cerita ini bisa menggelegar kemana-mana gitu? Gimana Jason? Kira-kira dari ukurannya gimana nih? Kalau Daud sama Goliat itu beda jauh. Betul. Thank you Jason. Ya, ini kita lihat di sini bahwa cerita ini semua tahu ya. Tadi langsung nyaut Daud gitu ya. Kita tahu bahwa Daud itu mengalahkan Goliat ya. Tapi kenapa kok bisa begitu ya? Ini dia cuma bawa ketapel, melalui ketapel dan batu yang diambilnya, menembus di antara kedua matanya, di antara ketopongnya itu, Goliat jatuh. Padahal Goliat berada di backingannya ribuan tentara dengan baju zirahnya berlari-lari. Kalau saya di sana, takut. Tapi Daud berani. Padahal dia badannya kecil, satu. Betul Jason-nya, badannya kecil. Dia masih muda banget. Dia kecil banget. Tapi dia tahu yang dilakukan itu benar. Artinya, buat rekan-rekan di sini, akan ada tantangannya, Kita juga nggak tahu apa yang ada di depan nanti. Apakah corona ini nanti gimana? Saya nggak mau berdoa jelek ya. Tapi akan selalu ada tantangan. Tapi bahkan Daud yang masih muda, yang masih badannya kecil banget ini, dan seperti merah-merah pipinya ya, dan dia paling bungsu ya. Dia berani dan berhasil karena dia tahu yang dilakukan benar dan dia tahu siapa yang di pihak dia. Luar biasa. Terima kasih dokter. Ya, buat kalian yang di sini ya. Iya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih. Luar biasa dokter. Nah, teman-teman nanti yang mau bertanya atau lebih mau mengenal lebih dalam tentang dokter pendaki ini bisa add IG-nya. Nanti akan ada kontak WA juga. Semoga semua yang disampaikan sama dokter hari ini bisa bermanfaat. Ya, dokter terima kasih sekali. Saya kembali. Terima kasih Pak Albert. Terima kasih adik-adik semua. MC, terima kasih Bapak Ibu guru. Ada Jesselyn, ada Mary Liz. Oke, baik. Terima kasih
Dan untuk Dr. Rainer dan juga moderator kita yaitu Pak Albertus yang sudah memberikan informasi dan webinar pada hari ini. Kemudian kita akan lanjut ke acara apa, Jess? Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi mengenal SMA Kafrateran lebih dalam. Oke, Bener Mary, banget. menurut kamu gimana nih? Akan serukah, akan menarikkah, atau bagaimana? Pastinya akan seru dong, maka dari itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Yudi. Bapak Yudi, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Halo, saya Pak Yudi. Ya, saya staf mengajar juga di SMA Frateran Surabaya. Ya, semuanya selamat pagi. Ini masih pagi ya. Pagi. Ya, Selamat pagi. ya, selamat pagi. Ya, Pagi. baik. Pagi. Ya, tadi sudah banyak dari depan, sudah dijelaskan banyak hal, banyak inspirasi dan sebagainya dari Dr. Rainer, ada beberapa juga teman-teman. Nah, sekarang saya akan share dulu tentang PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru di SMA Frateran Surabaya. Saya akan share screen dulu. Bentar. Ya, PPDB di SMA Frateran Surabaya saat ini sudah dibuka dan tentunya kami berharap dari SMP Santa Maria Genteng Banyuwangi nanti ada yang bisa bergabung bersama kami. Kami berharap pertemuan kita kali ini bisa menjembatani kita untuk bisa menjadi kalian lebih mengenal frateran gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ada tujuh hal ketika kita mau mendaftar di frateran, yaitu bagaimana cara pembelian formulir, kemudian preregistrasi, pengisian data, kemudian tes potensi akademik, kemudian pengumuman, administrasi dan pengukuran seragam, dan tes kelas sains. Nah, apabila kalian ingin mendaftar di SMA Frateran Surabaya saat ini, itu untuk harga formulirnya 300.000. Nah, bagaimana caranya? Tidak perlu datang ke sekolah. Jadi kalian tinggal transfer 300.000, kemudian diupload, ya, masukkan email, kemudian nama, kemudian diupload di SMA website SMA Frateran Surabaya. Nah, setelah itu nanti 1 kali 24 jam kita akan verifikasi, dikirim balik ke email kalian. Nah, untuk itu emailnya harus email aktif supaya kalian bisa melakukan pengisian data, ya, pengisian data, kemudian konfirmasi untuk mendapatkan password dan username. Kemudian tunggu kalian akan ikut tes potensi akademik, ya. Setelah itu nanti akan melihat pengumuman, kemudian kalian akan melakukan setelah ada pengumuman, kemudian administrasi dan pengukuran seragam, langkah yang ke-6. Ya, setelah itu ada tes sains. Apa ini tes sains ya? Di frateran itu ada tes sains karena kita ada kelas sains ya, ada kelas reguler dan kelas sains. Untuk yang kelas sains ini tesnya harus 2 kali nih karena dia beda, jadi harus 2 kali. Yang pertama adalah tes yang reguler, ikut yang tes umum dulu, yang nomor 4 itu. Nah, setelah itu dia akan ikut tes khusus kelas sains lagi. Nah, tesnya di frateran juga nanti ada wawancara. Ya, yang diwawancara siapa? Siswanya saja, jadi bukan orang tua. Ya, karena itu untuk membantu kami melakukan kesiapan pembelajaran nanti untuk wawancaranya. Nah, ini untuk periodenya. Periode pendaftaran gelombang umum 1 dan 2. Nah, gelombang umum 1 ini sebenarnya sama ini dengan yang tadi. Jadi ada tahap-tahapannya tadi,
ya. Yang saya jelaskan tadi saya lihatkan supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi tahapannya itu ada 7 tadi sampai kalian nanti menjadi siswa frateran. Nah, ini nomor untuk official ya, official bisa dicatat 0811-351-4902. Officialnya frateran ini bisa di WA. Nanti dari sini akan dibuatkan grup juga kalau kalian ikut mendaftar di frateran. Ini untuk officialnya ya. Kemudian ini nomor saya bisa dicatat 081331692369. Silahkan kalian nanti mencatat, oh saya mau dengan Pak Yudi aja, saya layani ya. Jadi 081331692369. Nah, para siswa sekalian, kita juga ada buku panduan nih. Dapatnya buku panduan di mana? Di frateran.sch.id. Di situ juga ada kontak person dan sebagainya. Nah, untuk gelombang 1 ya, untuk gelombang 1 itu 2 Agustus 2001 sampai 4 Oktober berarti itu sudah dibuka. Jadi kalian bisa mendaftar nih. Ya, karena gelombang yayasan kemarin sudah selesai dan sekarang mulai dengan gelombang umum 1. Bedanya dengan gelombang umum 2 apa? Ya pasti secara keuangan jauh lebih murah. Gelombang umum 1. Ya, baik. Kemudian 2 Agustus 2001 sampai 4 Oktober. Sampai 4 Oktober. Ya. Kemudian tesnya bagaimana? Tesnya online ya, hari Minggu online. Jam 8 sampai jam 10 ya, meliputi tes potensi akademik yang dilanjutkan dengan tes wawancara secara online ya. Nanti pengumumannya kalian bisa lihat di frateran.sch.id. Nah, ini untuk gelombang 2 tapi masih lama, 25 Oktober sampai 25 Oktober 2021 sampai 27 Januari 2022. Ya, itu kalian nanti bisa lihat, Pak, lihatnya detailnya bagaimana? Kalian bisa masuk di frateran.sch.id, klik PPDB, kemudian klik PPDB, kemudian setelah klik PPDB, kemudian masuk di web khusus PPDB. Nah, ketika saya masuk di frateran.sch.id, itu di situ ada apa aja? Nanti kita lihat ya. Saya akan ini lihatkan alurnya dulu. Yang pertama ada video, alur, tata cara pendaftaran. Kemudian ada jadwal pendaftaran. Ada buku panduan yang bisa didownload. Ada rekening pendaftaran dan tempat upload. Ada biodata. Kemudian ada jadwal tesnya juga ada. Ada informasi pengukuran seragam. Ada upload bukti upload bukti pembayaran ya. Jadi di situ cukup lengkap, kita nanti bisa melihat di situ. Kemudian ini buku panduannya, kalian bisa lihat nanti di frateran.sch.id. Nah, baik, saya akan share dulu untuk keuangannya. Saya share ini dulu untuk masuk di frateran. Nah, ini kalian bisa masuk di frateran.sch.id. Ini website frateran, kalian bisa masuk di sini. Setelah masuk, kemudian klik di PPDB sebelah kanan. Klik PPDB. Selanjutnya kalian akan melihat video. Ya, kalian akan melihat video. Sebentar, saya share ininya dulu, sebentar. Ya, kalian bisa lihat di sini setelah klik di PPDB, kalian bisa lihat alur pendaftaran. Di sini ada videonya. Jadi, tidak usah khawatir nanti, Pak, bagaimana caranya pendaftaran? Selamat datang di pendaftaran penerimaan peserta didik baru 2022-2023 SMA Katolik Frateran Surabaya. Akan nampak? Ya, di situ ada alur-alurnya, jadi cukup jelas. Kemudian ada jadwal pendaftaran, ada gelombang umum 1, ada gelombang umum 2, ya. Kemudian ada buku panduan. Buku panduannya juga bisa dilihat langsung. Ya, kalian bisa lihat di sini untuk buku panduan.
Atau buku panduan ini bisa kalian download. Nah, kemudian untuk buku panduannya, saya akan tentang keuangan sebentar ya. Baik, untuk keuangannya, untuk yang gelombang 1, ya kalian bisa lihat di sini. Untuk gelombang 1, karena gelombang yayasan sudah lewat ya. Jadi gelombang 1 itu yang dinyatakan lulus itu adalah, ini yang harus diupload kalian ya. Jadi upload nilai raport, sebagainya. Nanti termasuk dengan akte keluarga dan kartu keluarga. Jadi untuk yang kita sediakan kolom upload yang ada di website sekolah. Nah, kemudian untuk pembayaran atau keuangannya. Nah, sekarang yang kita bayarkan itu apa sih? Gitu. Semoga ini bisa terlihat. Dana awal masuk sekolah yaitu meliputi dana layanan pendidikan, seragam dan kelengkapan pembelajaran, SPP bulan Juli 2022 dan kebutuhan lain. Nah, untuk pembayarannya ini di dalam buku panduan sudah ada nomor rekeningnya. Ya, nomor rekening ini termasuk dengan rekening yang untuk pembelian formulir. Ya, sama ini rekeningnya, ini rekening kepala sekolah. Ya, rekening kepala sekolah. Kemudian keuangan untuk yang gelombang umum 1 ini. Nah, kita kan tadi ada kelas sains ya, ada kelas sains, ada jalur prestasi dan jalur umum. Jadi kalau kalian dari SMP Genteng, SMP Santa Maria Genteng itu berarti masuk yang jalur prestasi ini. Berapa jumlahnya? Itu 13.775.000. Sudah termasuk SPP bulan Juli. SPP-nya berapa, Pak? Biasanya tanya begitu. SPP-nya adalah 1.800.000 di frateran, sudah itu sampai kelas 12 sama SPP-nya. Nah, itu untuk gelombang 1. Nah, kemudian untuk waktu pembayarannya. Nah, ini untuk yang gelombang umum 1. Nah, kita ada banyak cicilan ya. Kalau kita masuk di gelombang prestasi, itu mulainya tanggal 25 Oktober 2021. Itu 4.775.000 itu pada tanggal 25 Oktober. Setelah itu nanti 25 November, 25 Desember, 25 Januari 2002 itu membayarnya 1.800.000. Jadi bisa meringankan lah ini, situasinya bisa meringankan kita. Nah, potongannya bagaimana? Misalkan untuk potongan. Nah, kalau dari kelas ini enggak ya yang pertama, karena ini untuk yang yayasan kemarin dari SMP Angeles Kustos. Jadi kalau potongan-potongan ini kita berikan. Jadi yang mungkin ini bagi kalian yang punya saudara kandung ya, yang pada saat ini masih bersekolah di frateran itu dipotong 500.000 ya, dengan dibuktikan dengan KSK, kartu keluarga. Kemudian potongan yang ketiga itu alumni. Kalau apabila ada alumni yang pernah ya sekolah di frateran, memiliki orang tua alumni, itu mendapatkan 500.000. Jadi kalau dua-duanya bagaimana ya, potongannya 1 juta. Nah, kalau untuk prestasi ini ada juga, ini agak besar untuk prestasi ya, untuk yang jenjang SMP. Jadi kalau tingkatnya itu provinsi ya, peringkat 1 kalian bisa lihat di sini ya, untuk peringkat 1-nya 3.375.000. Itu ada perorangan dan tim. Jadi nanti bisa di-download, dilihat. Kalau nasional ya besar sekali, bisa sampai 4 juta. Jadi kalian bisa dilihat di buku panduan yang ada di frateran.sch.id. Ya, mungkin dari saya cukup seperti itu, karena juga ini waktu terbatas. Saya terima kasih sekali. Ya, segera apabila akan mendaftar, jangan lupa untuk memberi formulir, kemudian difoto dan di upload di frateran.sch.id. Waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ingat ya teman-teman semuanya, frateran itu sudah membuka PPDB, jadi ayo segera bergabung bersama kami. Benar banget. Nah, supaya kalian lebih yakin untuk masuk SMAK Frateran Surabaya, berikut
ada sharing dari alumni SMPK Santa Maria Banyuwangi yang menjadi siswa di SMA Kafrateran. Untuk Kak Safira, dipersilakan untuk memulai sharingnya. Halo teman-teman semua. Kira-kira ada yang tahu aku nggak ini? Nggak ada ya. Tapi kayaknya aku ada tahu beberapa ini. Ada Tristan. Dulu pas aku SMP masih SD kayaknya ya. Oke, buat yang nggak tahu, aku mau perkenalan dulu. Jadi namaku Safira Feren, biasa dipanggil Ive. Nah, aku ini lulusan tahun 2018 dari SMPK Santa Maria. Nah, buat kalian yang nggak tahu, kalian bisa tanya guru kalian, mungkin Bu Sika atau Putri ya. Masih ada kan harusnya ya? Bu Sika harus pindah. Sika harus pindah. Sika sudah pindah. Pindah. Oh gitu. Mungkin tanya Putri aja ya, pasti tahu. Bilang aja tanya, tahu Ive nggak Bu? Nah pasti nanti inget lah, soalnya itu dulu mungkin kalian merasakan beberapa perubahan di sekolah kalian. Nah itu gara-gara angkatanku. Jadi angkatanku ini dikenal sebagai angkatan pemberontak ya. Jadi pasti diingat sepanjang masa. Nah, terus sekarang aku mau sharing nih pengalaman aku selama sekolah di Frateran. Nah, kok cek jauh ya Cece iki sekolah di Frateran di Surabaya. Jadi gini, sebelumnya sih aku nggak langsung milih mau sekolah Surabaya. Aku kayak mikir-mikir mau Jember atau Malang. Tapi lebih worth it sekolah di Surabaya menurut aku. Soalnya gini, kalian kalau Jember, ya kalian tahu lah SMA-nya kan cuma satu ya, nggak mau sebut merek ini ya. Terus kalau di Malang, kalian juga cuma ada 2 SMA ya kan. Jadi kayak lingkungannya ya itu-itu aja. Nah kalau di Surabaya itu, ya kita kenalnya nggak cuma satu sekolah ini aja, cuma di Frateran tok. Tapi ya kita juga kenal-kenal dari sekolah lain, entah dari dikenalin teman atau yang lain-lainnya. Jadi lingkungan pertemanannya itu lebih luas lagi gitu. Nah, terus kalian penasaran kan kayak gimana sih pembelajaran di Frateran ini? Mungkin kayak biasa kayak SMA biasa. Enggak guys. Jadi menurutku sekolah di Frateran ini seru pol. Jadi kita itu aku pas pertama masuk itu agak kaget ya mungkin ya. Soalnya kan di Banyuwangi dulu di SMPK Santa Maria kayak harus bawa buku banyak, capek ya kan. Nah, di Frateran ini kayak kita nggak perlu bawa banyak buku, soalnya kita ya mungkin pakai presentasi atau apapun itu. Jadi ya ke sekolah santai aja gitu. Nah, terus kalian itu nggak bakal bosen, soalnya kita nggak cuma belajar di sekolah tok selama 3 tahun full di sekolah enggak. Jadi dulu pertama masuk kelas 10 itu kalian kalau offline ya ini ya. Offline itu nanti kalian ada outdoor study. Jadi kalian nanti bakal dibawa pergi ke PPLH namanya kalau nggak salah. Jadi kita studi di luar. Angkatan IPA sendiri, angkatan IPS sendiri. Nanti kita di sana itu belajar ya menurut materinya kita yang sekarang gitu. Nah, terus kita juga pastinya ada main-main. Nah, mainnya itu nggak cuma kayak kelas meeting biasa, gitu kan udah standar lah ya. Nah, jadi kita itu yang pertama ada Grand Camp. Grand Camp ini diadakan kalau nggak salah 2 tahun sekali ya. Terus di sana itu kita kayak bener-bener asik gitu guys. Jadi kita main-main 1 angkatan, 3 angkatan. Jadi kita lawan kayak kelas-kelas lain gitu. Jadi yang pastinya kayak asik. Dan itu nggak cuma sehari tok. Kita nginep kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari gitu, aku lupa. Nah, terus selain Grand Camp itu, kita juga ada live-in. Nah, live-in itu apa sih? Jadi live-in itu kita pergi ke desa gitu. Tiap anak itu nanti
pokoknya kita tinggal di rumah orang-orang lain gitu. Kita benar-benar nggak kenal sama sekali, tapi kita disuruh cari sana. Dan nanti kita itu ikut mereka kerja. Kalau misal mereka kerjanya petani, ya kita ikut ke sawah, main. Jadi kita nanti nginep di desa selama 3 hari 2 malam lah nggak salah. Jadi benar-benar seru pol lah. Jadi kita nggak cuma di sekolah tok, bosen, belajar tok, main dia cuma kelas meeting. Nggak, guys. Nah, terus yang pastinya itu udah canggih ya. Kalau sekarang itu terakhir pengalamanku online kelas 12 itu, kita tugas nggak cuma kayak harus kerja di kertas, terus difoto gitu tok, kan kayak bosen, capek ya kan. Nah, kita itu ada yang namanya web FLC, Veteran Learning Community. Jadi kita tugas-tugas, ulangan itu di web itu semua. Nah, terus untuk ekstrakurikulernya ada yang keren ini. Jadi yang paling aku suka itu ada ekstrakurikuler public speaking. Nah, public speaking ini kita kayak belajar jadi broadcaster atau MC. Nah, biasanya mereka ini yang ikut public speaking itu kita tiap istirahat, kan ada radio sekolah ya. Jadi tiap hari, tiap kita istirahat, kita itu bakal dengar radio sekolah. Nah, podcasternya itu ya juga teman-teman kita sendiri. Terus tiap istirahat juga di playin musik, kan asik ya kan. Nah, terus kalian yang di SMP pasti yang sempat sekolah offline ya. Kan kantinnya juga cuma ada Bu Ino, Bu Siti, Bu Pah ya kan. Cuma 3 tok kan. Nah, kita di frateran itu guys bener-bener kayak pujasera, banyak pol makanannya. Jadi kita nggak bakal bingung mau makan apa, ada banyak pilihannya. Nah, kalian kayak pasti, aduh di Surabaya pasti mahal-mahal makanannya. Enggak guys, bener-bener. Kalian 5.000 udah dapat makanan kok, tenang aja. Dari 5.000 sampai harga berapapun ada. Ada paling aku suka itu ya, ada ayam kremes, terus ayam bumbu bebek, bener-bener enak pokoknya guys. Aku bahkan 1,5 tahun lah ya anggapannya sekolah offline ya, itu bahkan gak sempet guys buat nyobain semua makanan di kantin. Jadi ya pokoknya enak lah guys. Nah, terus kalau misalnya ya kalian udah coba semua di kantin, belum selesai perjalanan kuliner kalian. Di luar sekolah itu ada banyak-banyak warung-warung, makanannya enak-enak pol. Terus ada PKL, jajan-jajan. Jadi kayak bener-bener pusat kuliner ya mungkin ya. Terus kalian itu, di warung-warung itu nggak kayak warung biasa, jelek gitu. Enggak guys. Bahkan bayarnya pakai OVO. Jadi udah bener-bener modern ya. Nah, terus kalau lingkungan sekolahnya itu ya, menurutku sih benar-benar asik ya. Aku paling suka itu ada rooftop di atas. Jadi kalian bosen istirahat di kelas, kalian bisa makan di rooftop atau mungkin kalian kerja kelompok. Nah, biasanya sih kalau aku mbak teman-temanku dulu ya pas offline, itu kalau pulang sekolah kan sore ya 2:30. Nah, itu biasanya kita kayak udah makan-makan di rooftop aja, terus nunggu sampai nonton sunset, asik pol lah pokoknya. Isa foto-foto estetik, keren. Terus tempat itu, di frateran itu juga strategis, soalnya di Surabaya Tengah. Nah, secara umumnya, kan kita kayak bagi Surabaya jadi 3 bagiannya kan, timur, barat, tengah. Nah, kalau sekolah di tengah ini, kalian ke timur ya nggak jauh-jauh amat, ke barat ini juga nggak jauh-jauh amat. Nah, terus kalau aku sih senengnya, paling seneng pol, itu dari frateran, kalian deket pol ambek TP, Tunjungan Plaza. Ada yang tahu nggak ini? Kira-kira. Aku tahu Kak, aku tahu. Waduh, nah itu kalian pasti tahu. Sama depannya sekolah itu pasti ada toko-toko warung gitu, pasti warung-warungnya banyak itu makanan. Iya. Nah kalian ke TP itu ya, coba kalau nggak macet loh ya, kalau nggak macet ngebut gitu 5 menit sampai lah. Pernah ke gerejanya sih aku, zaman masih kecil.
Aku pernah ke TP-nya. Sama mamaku ini alumni, udah pernah ke sekolah. Oh, iya. Nah, itu. Terus gak cuma deket sama TP loh, deket sama Atom. Nah, ada yang tahu Atom juga nggak ini? Tahu pasti. Tahu semua ini. Keren. Tak kira cuma main di Banyuwangi tok, ternyata sampai Surabaya. Dulu sering ke Surabaya. Oh, Sama, saya juga pernah ke Surabaya sering. Nah, jadi ya kalau kalian suka ke TP, kalian suka ke Atom, ya sekolah veteran aja nggak sih? Kayak kalian pulang sekolah capek, pengen nge-mall ya kan, langsung cus deket pol. Nah, terus aku ini dulu di Banyuwangi itu kan, di Banyuwangi ini kan sekolahnya cuma dikit ya kan. SMP kalian cuma ada SMP Aletheia. Dan pastinya kayak gak bakal kenal, gak bakal gimana gitu loh. Soalnya kan kita kayak jauh ya kan. Nah, di Surabaya ini aku berkembang jadi orang yang lebih terbuka ya menurutku ya. Kayak bener-bener ramah, gak pernah batasi diriku lah. Jadi aku bisa kenal sama anak-anak Petra, Sin Louis, dan sekolah-sekolah lain. Nah, di Surabaya itu pastinya kita bakal kenalan dengan orang yang lebih luas, terus kayak pemikiran-pemikiran yang lebih berbeda, yang bahkan kita nggak bakal terpikir gitu loh. Jadi benar-benar seru pol kenal orang-orang baru gitu. Mungkin ada penasaran apa gitu tentang pengalamanku? Oh iya, halo. Ya kan, Aletheia kan cuma kayak kecil-kecil gitu kan, cuma 2 sekolah tok ya kan. Oke, mungkin ada yang mau tanya atau penasaran gitu. Ayo dong teman-teman yang mungkin penasaran di SMA Kafratran itu kayak gimana, kalian bisa tanya kan. Mungkin mau tanya biaya Grab ke TP berapa gitu. Nah, Kak, kalau nggak ada yang tanya, ini aku yang mau tanya. Oh, di TP sih wis tahu biayanya sih. Udah pernah saya, udah sering ke situ saya. Ya. Kak, aku mau tanya nih. Ya, mungkin demikian pemaparan dari Kak Sapira ya. Terima kasih Kak Sapira ya. Teman-teman yang masih mau tanya informasi tentang Frateran, bisa mengunjungi website SMA Frateran ya. Berikutnya, silakan Mary dan Jesslyn. Baik, Bu Widi. Karena kalian sudah mendengarkan informasi tentang Frateran ya, maka jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Benar ya kan, banget. Mary? Benar. Dan kalian juga tidak perlu ragu karena sebentar lagi akan ada asrama di dekat SMA Kafratran. Jadi kalian yang dari jauh bisa di asrama tersebut. Ya kan, Jess? Betul sekali. Dan untuk kegiatannya, untuk yang anak SMP, kita mau info sedikit ya. Kita lagi membuka pendaftaran lomba, yaitu lomba fix. Untuk selengkapnya bisa kalian cek di IG Fix Prat. Jadi FICSS Prat, seperti itu. Bener banget. Info aja ada 3 lomba ya, termasuk e-sport, jangan lupa. Dan kalian kalau ingin mencari tahu tentang lebih lanjut, bisa membuka IG SMA Kafratran atau Opdis SMA Kafratran. Dan info aja ya teman-teman, saya dan Jesslyn bergabung dengan Opdis dan ini sangat menarik. Jadi SMA Kafratran itu bukan hanya mengenai sekolah belajar-belajar saja, tetapi ada kegiatan lainnya. Betul sekali. Mary, mungkin kita bisa lanjut karena kita tadi bilang tentang kejutan ya kan. Kita bacakan untuk pemenang yang dapat yang berkesempatan untuk bisa mendapat pulsa senilai 50.000 ya kan, Mary? Bisa mungkin dibacakan untuk pemenang pertamanya? Benar banget. Oke, baik. Untuk pemenang yang pertama, adalah Vanessa Putri yang mendapat poin sebesar 4.690. Kami mengucapkan selamat kepada
Vanessa Putri yang telah memenangkan perlombaan ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Jesslyn. Baik, untuk kuisis ini yang akan mendapat hadiah itu 3 orang ya. Jadi nantinya setelah Vanessa Putri, ada juga Joshua W. dan juga Hieronymus Job. Seperti itu. Benar Dan banget. Mary tadi ada yang menang dari kuisnya Dr. Rainer loh. Siapa itu, Mary? Iya, bukan hanya yang kuisis saja ya. Baiklah, akan aku umumkan. Yang pertama adalah Fernando yang telah menjawab kuis dari Dr. Rainer. Dan yang kedua adalah Jason yang telah menjawab kuis tadi. Itu Ya, adalah pemenang-pemenangnya. Betul sekali. Untuk para pemenang bisa chat di Zoom untuk nomor untuk mengirimkan hadiah pulsanya. Seperti itu. Benar sekali. Jadi teman-teman mohon menyertakan nomor HP dan juga nama dengan baik ya. Jangan sampai salah atau keliru menuliskan nomor HP-nya. Untuk kelima nama yang telah dituliskan di chat Zoom ini. Yaitu yang pertama Fernando Sebastian, yang kedua Jason Hartono, yang ketiga Vanessa Putri, yang keempat Joshua W, dan yang terakhir adalah Hieronymus Giob. Baik, Mary. Sekarang kita lanjut ke sesi terakhir, yaitu doa penutup. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian bersama dengan staf, juga Bapak Ibu Guru dari SMP Santa Maria Banyuwangi. Kemudian terima kasih juga partisipasi dari para siswa yang sudah setia untuk sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Semoga kalian ada yang bergabung di SMA Frateran Surabaya. Kami tunggu di Surabaya. Terima kasih, salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Mari dilanjut, silahkan Jesslyn. Baik, Pak. Jadi jangan lupa untuk bergabung bersama kita ya teman-teman. Baik. Untuk doa penutup, dipersilakan untuk Bu Widi. Ya. Baik, terima kasih Jesslyn dan Mary. Ini sambil menunggu, ini pemenang lomba, tolong segera menuliskan di chat ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua dan kami sungguh berharap untuk kalian bisa bergabung di SMA Frateran Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Bapak Ibu Guru di sekolah atau langsung melihat di website SMA Frateran Surabaya. Karena waktu sudah melebihi dari yang kita rencanakan, mari kita akhiri kegiatan siang hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami bisa mengambil manfaat dari penjelasan-penjelasan dari materi-materi yang telah disampaikan, dan semoga materi-materi tersebut bisa membuka wawasan kami. Ya Tuhan, kami masih mau melanjutkan ke kegiatan-kegiatan kami berikutnya, sertailah dan lindungilah kami, agar kami tetap dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami dengan baik. Doa yang sederhana ini kami tunjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Indah Hati Kudus, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Widi atas doa penutupnya. Dan kami dari SMA Frateran juga berterima kasih untuk Dr. Rainer, Kak Safira, dan Bapak Ibu Guru, serta siswa-siswi dari SMPK Santa Maria Genteng yang telah memperbolehkan kami hadir di kegiatan ini. Dan terima kasih. Dan untuk yang terakhir kalinya, lebih baik kita jargon nggak sih, Jess? Betul sekali. Oke, SMPK Santa Maria Genteng siap mengikuti pembelajaran tatap muka. Yes. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mas siang. 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 Jumpa, selamat siang. Ya selalu.